Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi. Bersua kembali kita pada hari ini, hari pertama Senin 14 Februari 2022. Kita rindu untuk disapa sabda Allah sebagai penuntun kita dalam beraktivitas pada hari ini akan sepekan yang akan kita hadapi. Mari siapkan kita waktu kita untuk disapa sabda Allah. Mari berdoa. Ya Bapa yang kami sapa dalam Yesus Mahalis, hanya padamulah kami menghampir kekudusan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami menghampir Engkau. Tuhan telah menebus kami, menguduskan kami, menyelamatkan kami. Karena itu senantiasa kami rindu untuk disapa sabda Allah. Bersabdalah karena kami semua tersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Artos edisi 14 Februari 2022. Bacaan kita dari pertama Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 sampai 34. Pertama Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 34, firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara, tiap-tiap hari aku berharapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali baik-baik sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, gereja di Korintus adalah hasil perkawinan Injil Paulus. Ia menghabiskan waktu selama 18 bulan di kota Korintus. Kebanyakan orang percaya di Korintus berasal dari latar belakang penyembah berhala. Mereka tampaknya berjuang untuk meninggalkan masa lalu mereka dan bertekad hidup secara total mengikuti standar etika Kristen. Mereka juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau kesalehan pemahaman tentang beberapa doktrin iman, termasuk pernikahan, perjamuan Tuhan, karunia rohani, dan kehidupan setelah kematian. Berikut bacaan kita berbicara masalah faedah buah sulung. Kristus telah bangkit sebagai orang sulung menurut urutan kebangkitan orang-orang yang telah meninggal. Hal ini mengindikasikan bahwa orang yang telah meninggal namun telah menjadi miliknya sendiri akan dibangkitkan kemudian.
Yang dimaksudkan adalah waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kristus datang sebagai Raja dalam pemerintahannya. Ialah Raja yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Ia menjadi Raja hingga musuh terakhir dibinasakan, yaitu maut. Kristus juga adalah anak yang menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah sang pencipta dan penguasa menjadi semua di dalam semua. Demikianlah Paulus menguraikan arti kebangkitan yang benar kepada jemaat. Ada dua alasan bagi Paulus menganggap penting baginya memberikan pemahaman yang benar tentang kebangkitan. Pertama, tujuan dan manfaat baptisan bagi orang mati merujuk pada penggunaan simbol partisipasi Kristen dalam kehidupan kekal. Kedua, menjadi martir tiap-tiap hari dalam menghadapi bahaya maut demi pemberitaan Injil. Pengharapan yang mendalam tentang apa yang kita percaya dan beritakan akan menjadikan baptisan berfaedah dan menjadi martir tidak sia-sia. Demi mempertahankan kepercayaan pada kebangkitan Kristus yang membawa faedah itu, maka tugas orang-orang Kristen pada masa kini adalah bijak dalam menikmati kehidupan sekarang. Hedonisme dan pergaulan buruk yang mencakup pergaulan bebas dan perbuatan-perbuatan dosa harus segera dibuang dan ditinggalkan. Sebaliknya, nanti kehidupan kekal yang kita harapkan dengan mawas diri terhadap dosa dan berusaha terus untuk hidup dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, perlu kita bahwa mari memberi diri dibaptis dan menjadi martir demi faedah buah sulung tidak akan pernah sia-sia. Roh Kudus membimbing dan terus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Pada Tuhan, pada hari pertama pekan ini, kami kembali menghampiri akan kekudusan-Mu dan mengangkat syukur pujian kemurahan-Mu. Lewat sabda kebenaran kami diingatkan kembali soal kebangkitan Kristus. Dia adalah sulung dari semua yang bangkit. Karena itu menjadi jaminan bagi umat yang percaya tentang kebangkitan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami doakan jemaat Allah dalam menghadapi kehidupan ini, kaum keluarga, sehingga mereka kokoh teguh pada iman pengharapan mereka dalam Yesus Kristus. Bahwa orang yang percaya dalam Kristus saatnya akan dibangkitkan untuk kembali bersatu bersama dengan Allah dalam pemerintahannya bertempat yang telah disediakan bagi umat yang berpengharapan dan berkeyakinan kepadanya. Bapa di surga, kami mohon Engkau tuntun pimpin segenap jemaat-Mu dalam setiap keberadaan mereka masing-masing, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, di tengah persekutuan, dalam rumah tangga mereka, dimanapun mereka beraktivitas pada tempat yang Allah perkenankan. Tuhan kiranya memberkati sehingga kita berkeyakinan bahwa umat Allah tetap punya pengharapan, kepastian, mengimani kebangkitan Yesus Tuhan. Inilah doa kami Allah, pengharapan kami dengarkanlah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, hari pertama pada pekan yang ketiga ini, faedah buah sulung. Jalanilah hari ini dengan berkepastian bahwa Kristus telah bangkit sebagai buah sulung. Kita pun pula akan bangkit mengikuti Kristus Tuhan, dan jalanlah hidup ini dengan penuh kepastian, keyakinan, dan sukacita. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tuhan beserta kita. Salam sehat senantiasa. Amin.